Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurafni dengan NIM 92001250021. Tujuan saya membuat video tersebut agar memenuhi mata kuliah pengantar bisnis yang diberikan oleh Bapak Amir SEMM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kepemimpinan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh satu orang saja. Pemilik memiliki kekuasaan penuh atas seluruh keputusan perusahaan serta menanggung seluruh resiko usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Adapun contohnya seperti warung makan, toko kelontong, bengkel motor, atau usaha laundry rumahan. Yang kedua adalah firma atau kemitraan. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan nama perusahaan yang sama. Setiap anggota firma disebut sekutu dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan, termasuk jika perusahaan mengalami kerugian atau untung. Firma biasanya bergerak di bidang jasa profesional seperti hukum, akuntansi, dan konsultasi. Kelebihannya, modal lebih besar karena patungan antar sekutu, namun kekurangannya adalah semua anggota menanggung resiko bersama. Contohnya yaitu firma hukum, Wijaya dan Rekan, firma akuntansi, dan firma arsitektur. Yang ketiga yaitu CV atau perseroan komanditer. CV merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh, dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal dan tidak ikut mengelola perusahaan. Contohnya yaitu CV di bidang kontraktor, percetakan, desain, interior, dan konveksi. Yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan utamanya bukan untuk keuntungan semata, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa memandang besar kecilnya modal yang ditanamkan. Contohnya seperti koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai negeri. Yang kelima adalah yayasan. Yayasan adalah badan usaha yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan, dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti Yayasan Dompet Duafa, Yayasan Panti Asuhan, dan Yayasan Pendidikan Telkom. Yang keenam adalah PT atau perusahaan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha resmi yang modalnya terbagi atas saham dan setiap pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada modal dan yang ditanamkan. PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Contohnya ialah PT Indofood Sukses Makmur, PT Unilever Indonesia, dan PT Gojek Indonesia. 7. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara. BUMN berperan penting dalam mengelola sektor-sektor strategis dan menyediakan layanan publik seperti energi, komunikasi, dan transportasi. Selain melayani masyarakat, BUMN juga berfungsi menghasilkan keuntungan untuk mendukung keuangan negara. Terdapat dua bentuk BUMN yaitu Perum, perusahaan umum, dan Persero, perusahaan terbatas milik negara. Contohnya yaitu PT Pertamina, Persero, PT PLN, Persero, dan PT Telkom Indonesia, Persero Tbk. Yang kedelapan adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Tujuan dari BUMD adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah serta menambah pendapatan asli daerah. BUMD biasanya bergerak di bidang pelayanan publik seperti air bersih, transportasi, dan perbankan daerah. Pengelolaan BUMD diatur oleh pemerintah daerah setempat. Contohnya yaitu seperti PDAM, Bank DKI, dan Bank BJB.
Yang kesembilan adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk mengelola potensi lokal dan meningkatkan ekonomi desa. Modal BUMDes berasal dari dana desa, penyertaan modal pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Contohnya yaitu seperti BUMDes Wisata Desa, BUMDes Pengolahan Hasil Pertanian, dan BUMDes Simpan Pinjam. Nah, adapun kesimpulannya yaitu setiap bentuk perusahaan di Indonesia memiliki ciri khas sesuai dengan kepemilikan, tujuan, dan skala usahanya. Usaha perseorangan, firma, dan CV cocok untuk usaha kecil dan menengah, koperasi, dan yayasan berfokus pada kesejahteraan dan kegiatan sosial. Sedangkan PT, BUMN, BUMD, dan BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan berperan penting dalam perekonomian nasional hingga tingkat desa. Itulah tadi penjelasan singkat tentang bentuk-bentuk kepemimpinan bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.